lain juga akan rusak. Ya. Wa idza saluhat saluhal jasadu kullu. Tapi kalau yang segumpal ini baik, maka yang lain juga akan baik. Ala wahyal qalb. Bahwasanya yang segumpal itu adalah hati atau jantung kita, hati kita. Ya. Jadi subhanallah, makanya bagaimana kita diperintahkan oleh Nabi kita untuk banyak-banyak zikir kepada Allah, kemudian banyak-banyak ikut majelis ta'lim. Karena apa? Karena yang keluar tadi yang diceritain oleh Bang Haji Ramayuli, ya, itu biasanya ibu-ibu yang nggak pernah ikut taklim, ibu-ibu yang nggak pernah ngaji, ya, dan biasanya suaminya juga nggak pernah ngaji, makanya nggak pernah ngingetin. Kalau suaminya ngaji, maka dia akan ngingetin istrinya, dia akan ngingetin anak-anaknya, ya. Makanya ketika Rasulullah SAW mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwasanya yang namanya surga itu ada di bawah telapak kaki ibu yang seperti apa? Apakah ibu yang suka jalan-jalan ke mall kakinya? Apakah ibu yang suka ngerumpi gitu kan, jalan buat ngerumpi, buat ngeriung sama teman-temannya? Enggak. Tapi ibu-ibu yang kakinya digunakan buat hadir di majelis ilmu, yang sering ngaji, yang sering santunan misalkan, ya, tergerak hatinya untuk ikut meramaikan, untuk bergerak, ya, dengan usahanya, dengan pikirannya, ya, untuk ikut berbuat kebaikan. Nah itu makanya memang tugas kita semua. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ku anfusakum wa ahlikum. Kita semua ini punya tanggung jawab yang laki-laki. Bagaimana kita bisa jaga diri kita, kemudian kita bisa ngingetin istri dan anak. Ya, kayak tadi kalau ada istri seperti itu karena suaminya nggak pernah ngaji, ya, suaminya nggak pernah belajar, ya, dan lupa akan tanggung jawabnya. Bahwasanya nanti kita semua yang laki-laki ini suami akan dipertanggungjawabkan, diminta tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Istri, anak semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya tadi lagi-lagi bagaimana kita bisa menjaga hati kita, ya, agar senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita jaga kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ya, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Ya, makanya Rasulullah kenapa beliau nggak pernah maksiat, beliau nggak pernah berbuat salah, beliau nggak pernah durhaka kepada kedua orang tua, beliau nggak pernah minum khamar, beliau nggak pernah makan makanan yang haram. Tapi beliau senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena ngajarin buat kita semua. Ya, bisa saja memang kita nggak pernah berbuat maksiat, tapi terkadang hati kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Hati kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita terkadang suka benci sama orang, suka iri sama orang. Ya, terkadang hati kita suka dengki sama orang, ya. Memang zahirnya kita nggak pernah maksiat, nggak pernah nyuri barang orang, ya, nggak pernah ngatain orang. Ya, tapi terkadang hati kita, ya, ada kalanya kita iri sama saudara kita. Ya, makanya habis sholat aja kita disuruh istighfar, ya, karena kita nggak pernah tahu, ya, amalan yang mana yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang sering ibadah aja nggak pernah tahu, ya, apakah ibadahnya diterima atau tidak. Bukan begitu saja. Ya, apalagi orang yang nggak mau ibadah, ya, yang mana yang mau diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi lagi-lagi, ya, jadi memang sudah banyak kisah-kisahnya, jadi pelajaran buat kita. Makanya ibu semua kita jadi orang tua bisa banyak-banyak sabar sama anak, ya. Jadi apa yang keluar dari lisan kita, ya, apa yang terucap dari lisan kita adalah doa, ya. Jadi keberhasilan anak adalah bagaimana kita tadi bisa mendoakannya, mendidiknya, karena anak juga punya hak untuk dididik dengan pendidikan agama. Anak juga punya hak, ya, mendapatkan ayah yang soleh. Anak juga punya hak mendapatkan ibu yang soleh. Ya, makanya itu tugas kita semua, ya. Jadi saling mengingatkan, ya, antara ibu dan
suami. Jadi mudah-mudahan ya bisa membimbing anak ya. Kalau sekarang kita bisa ingat sama orang tua kita, nanti pertanyaannya adalah 10 tahun, 20 tahun lagi apakah anak kita bisa ingat kepada kita setelah kita nggak ada di dunia. Sekarang kita bisa ingat sama orang tua kita yang udah gedein kita, yang udah besarin kita kirim Al-Fatihah. Kita ingat sama mereka. Tapi pertanyaannya nanti adalah 10 tahun, 20 tahun lagi kalau kita udah nggak ada, apakah anak-anak kita ini bisa ingat dengan kita. Makanya tadi ya, dari kecil, makanya tadi kan bagaimana umur 7 tahun, ya Abdullah bin Abbas ini umur 7 tahun diajarin tentang ketauhidan sama Rasulullah SAW. Umur 7 tahun diajarin tentang jagalah Allah maka Allah akan senantiasa menjaga kita. Jagalah Allah maka nanti Allah akan mendampingi, menuntun gerak langkah kita. Kemudian kalau kamu minta sama Allah. Kalau minta pertolongan minta sama Allah ya. Diajarin tentang takdir juga. Kalau ada orang mau zolimin, mau buat kecelakaan buat kamu, nggak akan pernah bisa ketika Allah belum berkehendak. Ya, kalau Allah berkehendak maka terjadilah. Kalau ada orang yang mau nolong kita, memberikan manfaat buat kita, selama Allah nggak mengizinkan maka nggak akan pernah terjadi. Kira-kira ada nggak Pak? Ibu semua, orang tua yang ngajarin anaknya seperti itu sekarang umur 7 tahun. Paling banter kita ngingetin buat sholat ya. Kebanyakan kita ngingetinnya udah ngerjain PR belum ya, udah makan belum ya. Kebanyakan gitu, apa tadi PR-nya, udah ngerjain PR belum ya, udah makan belum, dari mana aja. Tapi terkadang kita lupa umur-umur segitu buat mengenalkan anak-anak kita untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Makanya Rasulullah memerintahkan ya, disuruh perintah sholat umur 7 tahun. Kalau belum mau sholat sampai 10 tahun boleh dipukul. Artinya apa? Ketika Rasulullah bilang muru auladakum bisolah wa hum sab'a sinin, ajarkanlah sholat anak-anakmu ketika dia umur 7 tahun. Artinya apa? Umur 5 tahun sudah diajarin baca Iqra, kenal huruf hijaiyah. Syukur-syukur udah mulai untuk menghafal surat pendek. Ya, mudah-mudahan juga udah juz amma ketika umur 6 tahun, udah banyak yang dihafal sehingga ketika umur 7 tahun ya Al-Fatihah sudah lancar, kemudian juga surat-surat pendek sudah hafal. Makanya disuruhnya umur 7 tahun supaya dari 5 tahun, 4 tahun itu udah persiapan tuh ya buat umur 7 tahun, 10 tahun apalagi ya. Makanya pukul kalau nggak mau sholat juga, tapi pukulnya adalah pukul untuk mendidik ya. Jadi subhanallah ya, tinggal bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan kita diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kekuatan. Wallahu a'lam bishawab.